Ya, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Agustinus Sukaryadi, biasa dipanggil Gandung. Nah, maka lalu saya gadukkan namanya itu menjadi Agustinus Gandung Sukaryadi. Nah, waktu itu saya menjadi sekretaris 2 di kepanitiaan. Tetapi karena sekretaris pertama itu orangnya sibuk, jadi kami yang terjun langsung gitu ya, yang memandigani gitu. Jadi sekretaris 1 itu lebih banyak diamnya gitu ya, lebih banyak diamnya. Lalu sekretaris 2 yang berkiprah gitu. Nah, itu awalnya. Lalu pada waktu itu pertama kali dibentuk kepanitiaan penyambutan Paus ke Yogyakarta tahun 1989 itu hampir 3 bulan sebelumnya. Dibentuk dengan kepanitiaan 2 kepanitiaan, yaitu steering committee dan organizing committee. Nah, saya di sekretaris organizing committee. Yang ketuanya waktu itu Pak Sudiono, Pak Winoto Negoro. Dulu Pak Sudiono itu Irjen Dikbud, lalu Pak Winoto Negoro itu Sekwilda DIY, kemudian Pak Mujanto dosen, lalu Pak Pram itu dari Dinas Sosial Litbang, kemudian saya sendiri, lalu Ibu Margono dan Ibu Waluyojati. Nah, kebetulan semua sudah meninggal, tinggal saya sendiri. Jadi ini panitia steering committee, organizing committee ya. Lalu masih terdiri dari nanti ada seksi-seksi, ada 3 seksi, seksi umum, kemudian seksi perayaan Ekaristi, kemudian ada seksi fasilitas tamu dan penginapan. Tiga seksi ini masih membawahi subseksi-subseksi, ada banyak sekali. Itu gambaran pengurusnya. Lalu di bawah, di atas itu ada steering committee. Steering committee itu yang mengarahkan ya, segalanya untuk kelanjutan dari penyambutan Bapak Suci ini. Ini suasana menjelang kedatangan Paus, itu suasana umat dulu, Jadi selama 2 bulan sebelumnya itu mulai mendaftar umat yang mau ikut misa. Kebetulan waktu itu untuk di Yogyakarta itu umatnya dari Keuskupan Purwokerto, Keuskupan Agung Semarang, Keuskupan Malang dan Keuskupan Surabaya. Jadi dari 4 keuskupan. Itu permintaan dari Pangdam ya, dan permintaan dari pemerintah itu supaya umat itu juga tercatat secara lengkap gitu. Jadi nanti dari Keuskupan Agung Semarang dibagi menjadi 4 keuskupan dulu, Jogja, Solo, Kedu dan Semarang. Purwokerto juga tercatat. Jadi lalu nanti dikelompok-kelompokkan. Jadi di lapangan Adi Sucipto nanti dikelompokkan umatnya itu dari keuskupan sendiri itu. Nah, untuk memudahkan itu kita bagi dengan warna. Misalnya Keuskupan Purwokerto dengan warna biru. Nanti teks misalnya itu yang dibagikan juga teks warna biru. Kemudian topinya itu warna biru untuk memudahkan. Kemudian juga tempatnya diberi pita biru. Jadi sekelompok itu pita biru semua. Lalu kalau di Semarang misalnya, yang Semarang itu 4 keuskupan. Sikap Semarang misalnya lalu dengan topi kuning.
kemudian warna teksnya juga kuning, kemudian pitanya yang di situ juga warna kuning, begitu seterusnya. Jadi kalau ada yang nyeleneh gitu satu aja kelihatan gitu, oh itu kok warna topinya kok beda sekali gitu, nah gitu. Jadi ini secret sekali gitu ya, secret sekali gitu. Jadi keamanannya terjamin gitu ya. Jadi untuk umat itu sendiri seperti itu. Lalu untuk panitia itu ada terdiri dari beberapa seksi kan. Itu juga dibuat beda-beda dengan kokat ya. Lalu dengan pita dua gitu, pita dua. Nah pita ini macam-macam. Misalnya dari sekretariat itu pitanya hitam merah hitam. Terus dari prodiakon pitanya pink sama pink. Kur misalnya, lalu kuning sama putih gitu, seperti itu. Jadi pitanya macam-macam. Jadi kita mikirnya jelimet karena itu permintaan dari keamanan di Korem dan Kodam gitu. Jadi seperti itu. Kemudian sebelumnya juga kita mendata umat itu dengan tertib gitu ya. Dan 3 minggu sebelumnya itu kami harus lapor ke Kodam, ke Korem dan Kodim. Jadi setengah jam sekali itu telepon dari Kodim, dari Korem dan dari Kodam. Itu harus laporan progress report kepanitiaan, juga umat yang datang berapa, perkembangannya seperti itu. Jadi setengah jam dari dari Kodam, setengah jam itu laporan. Setelah itu setengah jam lagi dari Korem, lalu setengah jam lagi dari Kodim. Jadi terus begitu aja selama 3 minggu sebelum pelaksanaan itu, terus gitu. Jadi hampir saya tidak tidur dan saya tetap di situ terus akhirnya gitu ya, karena nggak ada yang berani gitu, mengikuti perkembangan terus nggak berani ya teman-teman itu ya. Ya sudah akhirnya saya di situ. Jadi hampir 3 minggu lebih itu saya tidak beringsut dari tempat duduk dan meja sekretariat itu. Jadi ya gimana ya rasanya, tetapi saya nggak tahu waktu itu ora kerasa kesel gitu ya, nggak terasa kesel, nggak terasa tegang, nggak terasa santai gitu, nggak tahu ini apa gitu ya, aneh gitu ya, tapi itu nyata gitu ya. Terus begitu sampai akhirnya pada pelaksanaan di bandara itu. Nah waktu di bandara itu kan semua sudah diatur tempatnya, altarnya, ini semua kan sudah diatur rapi itu. Umat itu ada yang datang jam 4 pagi, padahal misalnya jam 10 jam 4 pagi itu wah berbondong-bondong itu. Tapi luar biasa, parkir di sekitar bandara itu kan diatur demikian rupa gitu kan oleh aparat TNI, terutama AU gitu. Rapi sekali juga. Ya memang ada yang jauh berjalan, lalu ada yang dekat ya, untung yang dekat itu ya, karena sudah tapi semua bisa tertib. Lalu masuknya juga tertib dan semua berjalan dengan baik. Lalu saya waktu itu berada di balkon itu di atas itu hanya di sana ada panitia dari pemerintah. Jadi di sana ada Pangdam waktu itu Pak Aris Munandar kalau nggak salah. Lalu Koremnya Pak Bambang Susilo Bambang Yudhoyono. Itu di atas semua. Nah saya di situ karena saya
juga nanti selalu komunikasi dengan mereka untuk apa begitu, seperti itu. Nah, lalu yang ketua-ketua steering komite dan organizing komite itu waktu itu menyambut di bandara. Ada Pak Sudiono, Pak Seno dari Bimas Katolik, lalu Romo-Romo, lalu Bapak Uskup Monsinyur Julius Darmo Atmojo, lalu Kardinal Darmo Atmojo ya, itu juga menyambut di sana di bandara. Lalu juga Sri Paduka Pakualam ke-8 sebagai gubernur waktu itu, wakil gubernur, karena Sri Sultan kan di Jakarta ya, terus itu menyambut di bandara. Nah, saat penantian itu umat juga tenang gitu ya, biasa lah ngomong-ngomong dengan sekitar dan seperti itu. Nah, kemudian saat Paus datang itu mereka mengibarkan bendera kecil-kecil merah putih dan kuning itu, lalu sambil meneriakkan yel-yel Viva el Papa, Viva el Papa, Viva el Papa. Itu luar biasa sambutannya. Jadi lalu Paus mengelilingi umat itu dengan jeep terbuka dan Monsinyur Julius itu mengelilingi lapangan Adi Sucipto dengan umat itu, dan tertib sekali. Waktu itu Pangdam hampir marah-marah di atas itu, marah-marah, tegang sekali ya. Itu umat coba didiamkan, itu umat sudah didiamkan, tidak seperti itu. Tapi ternyata apa? Begitu masuk di altar, semua diam, cep gitu. Wah, rasanya itu. Lalu Pak Aris Monas itu hebat juga ya, nggak tahu ya, ternyata umat Katolik itu begitu tertib, begitu kesannya, begitu dia komentarnya begitu menyambut dengan sorak gembira itu. Dan di tempat itu kan tetap ada was-was kalau nanti ada yang lari lalu membuat kekacauan kan begitu. Ternyata enggak, begitu naik podium, naik altar begitu, lalu semua umat diam, sepi gitu, suasana menjadi khidmat sekali gitu. Ini juga nggak tahu ya, suasananya seperti itu sangat-sangat menjadi menakjubkan gitu ya, menakjubkan gitu. Nah gitu, lalu saya lupa juga sambutan-sambutan yang ada, tapi saya kira nggak ada sambutan ya. Misa hanya misa, tadi hanya pengantar dari MC, lalu itu jadi tetap ada langsung masuk pada upacara misa sakral gitu. Nah, upacara misa itu dengan lagu-lagu yang diiringi gamelan. Ya sangat bagus. Lalu bahasa Indonesia tetapi dengan gamelan. Jadi suasananya itu dibuat secara inkulturasi ya, inkulturasi. Dan ini sesuai dengan tema gereja menjunjung nilai-nilai budaya. Ini temanya. Gereja menjunjung nilai-nilai budaya. Jadi inkulturatif. Altar yang lebar berapa ya? 2 kali berapa itu? Dibuat dari bambu. Semua dari bambu. Kemudian kursi yang diduduki paus juga dari bambu, dianyam dari bambu, semua dari bambu. Dan hiasan-hiasan dari janur, bambu janur gitu. Jadi suasananya sungguh-sungguh menjunjung nilai budaya, betul ya, menjunjung sesuai dengan nilai. Berarti gereja menjunjung nilai-nilai budaya itu.
Nah, itu yang terjadi. Jadi suasananya khidmat betul. Nah, sebelum misa itu juga Bapak Suci menyambut kelompok difabel. Jadi menyapa kelompok difabel. Ada yang lumpuh, ada yang ini ya. Itu disediakan waktu itu memang disediakan oleh panitia, siapa yang mau itu. Ada berapa saya lupa itu yang di kelompok-kelompok difabel itu. Lalu ada yang berkesempatan menerima hosti dari paus langsung. Itu sebanyak 40 kalau nggak salah. Hanya dengan tiket juga dari kepausan, tiketnya itu diberikan. Nah, itu diberikan kepada panitia. Nah, kalau panitia karena bekerja sibuk di situ, bisa diberikan kepada orang yang terdekat atau orang yang dikasih seperti itu. Jadi itu menjadi sekali apa. Jadi misalnya Pak Sudiono karena itu menyambut kedatangan paus nggak bisa, lalu yang menerima komunion langsung itu istrinya, begitu. Jadi diberikan pada orang-orang yang terdekat. Nah, saya waktu itu nggak punya istri ya, belum punya istri. Lalu saya berikan kepada kakak saya itu, kakak saya yang dulu saya hidup di sana, gitu, seperti itu. Jadi ada suasana yang sungguh-sungguh menjadi sakral gitu. Jadi sepertinya ya di luar inilah ya gitu kekhidmatnya itu. Nah, itu suasana misa, suasana kegembiraan yang luar biasa dari umat gitu. Dan ini menjadi kenangan tersendiri, saya kira, baik buat umat ya, buat umat menjadi kenangan tersendiri. Mereka rata-rata merasa terkesan. Saya banyak bertanya pada umat yang ikut, baik umat yang biasa, sederhana maupun yang lain, itu merasa bahwa kehadiran paus di Jogja itu sungguh-sungguh memberi berkat dan meneguhkan betul. Dan saya tahu banyak dengan mereka umat-umat itu, wah saya senang gitu. Seperti itu. Jadi begitu mengesankan, begitu mengharukan, dan begitu khidmat ya di dalam hati umat itu. Pesan paus saat itu hanya satu menurut saya. Karena paus itu kan sungguh mendalami dan mempelajari Pancasila. Umat Katolik diminta oleh Bapak Paus supaya menjaga dan melestarikan dan tetap percaya bahwa Pancasila itu hanya bisa mempersatukan Indonesia. Hanya itu. Hanya Pancasila yang bisa mempersatukan bangsa Indonesia. Umat Katolik harus yakin dan percaya. Maka umat Katolik harus mempertahankan, mempelajari, menghidupi Pancasila. Itu pesannya. Jadi luar biasa. Paus saja menghayati Pancasila, mempelajari Pancasila, dan sungguh itu bisa menjadi sarana pemersatu bangsa. Dan hanya itu yang bisa mempersatukan bangsa Indonesia, Pancasila. Maka Paus berpesan pada umat Katolik supaya juga umat Katolik memahami, menghidupi, dan memakai, melestarikan Pancasila. Itu pesannya. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.